Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Timnas U17 dipastikan gagal di Piala Dunia U17. Bahkan mungkin pencapaiannya pun lebih buruk dibandingkan era sebelumnya ya, yang ditangani oleh Bima Sakti. 2 laga 2 kali kalah, 1-3 dari Zambia dan dibantai 4-0 oleh Brazil. Tapi entah kenapa ya, kami kok sekarang lihat timnas kayak gitu ya, kalah kayak gitu ya, nggak terlalu sedih-sedih amat dan nggak terlalu emosi juga. Udah jadi kayak apa ya, kayak zaman dulu lagi, zaman era kegelapan gitu loh. Kan kalau zaman dulu ya, zaman eranya kegelapan itu, kalau timnas main terus kalah kayaknya udah biasa gitu kan. Di berbagai kelompok usia pun kayaknya kalau lihat timnas kalah tuh udah biasa ya. Bahkan waktu itu ya, kalau timnas main pun, kita ini di otak kita itu udah pasti pesimis duluan. Timnas main, paling juga keok gitu kan. Itu berlaku loh di semua kelompok usia, mau siapapun pelatihnya. Betul apa betul tuh kayak gitu dulu. Tapi semua itu berubah ketika seorang Sintayong masuk ngerubah permainan timnas. Ya meskipun Sintayong ini nggak hadirkan juara, tapi berbagai pencapaian seperti bisa ngalahin Malaysia, bisa ngalahin Thailand, bisa ngalahin Vietnam, kita udah seneng dan kita tuh punya harapan. Dan sekarang akhirnya nonton timnas apapun di kelompok usia berapapun, kayak nonton timnas senior, timnas U23, timnas U20 sampai timnas U17 pun, kita seneng nontonnya di zaman Sintayong. Kita itu di zaman Sintayong itu ya dibikin baperan, dibikin emosian, dibikin deg-degan, betul dong. Nah di zamannya itu kalau timnas kalah kita nangis, kita kesel, kita emosi dan juga banyak nobar di mana-mana. Bahkan kita masih ingat di zamannya Sintayong itu, mau timnas berapapun yang main, itu kita antusias loh nontonnya, sampai rela begadang cuma demi nonton timnas. Ayo ngaku ada yang ngerasa kayak gitu juga enggak? Nah kenapa kita bisa ngerasa kayak gitu waktu zamannya Sintayong? Karena kita tuh ngerasanya ada harapan gitu kan. Meskipun timnas U23 dilatih sama Indra Syafri, timnas U17 dilatih oleh Nova Arianto, tapi tetap ada Sintayong sebagai pelatih kepala. Seolah-olah kita ini berharap gitu ya, dengan Sintayong sebagai pelatih kepala, permainan timnas senior itu bisa dilalirkan, bisa ditularkan ke semua kelompok usia. Jadi kita ngerasa gini loh, kalau nonton timnas U17, wah timnasnya lagi jelek nih. Kita ngomong sama Sintayong tuh, STY tolong dong bantuin Nova tuh biar ngeracik permainan biar menang. Itu yang selalu ada harapan kita loh. Tapi semenjak Toel CS nongol dan juga ngacak-ngacak PSSI, dan hingga akhirnya Sintayong dipecat, seolah semua perasaan itu mulai luntur loh. Timnas gagal di round 4. Ya nangis sih nangis, cuma nangisnya beda, bukan lagi nangis gara-gara kita gagalnya, tapi kita nangis lantaran mimpi kita dirampas sama PSSI dengan menunjuk Kluivert. Betul apa betul? Kita tetap nangis Indonesia gagal round 4, tapi nangisnya bukan karena kita gagalnya, tapi karena kita sedihnya permainan kita, timnas kita diacak-acak sehingga akhirnya gagal. Akhirnya apa? Setelah kejadian itu, timnas U23 gagal. Kita biasa aja tuh, biasa udahlah, gagal. Sekarang timnas U17 gagal pun kita ngerasa biasa juga. Kenapa demikian? Karena harapan kita itu seolah musnah, dimusnahkan sama mereka. Betul apa betul? Jadi kehilangan Sintayong itu ibarat apa ya? Ibarat ayam kehilangan induknya. Jadi kehilangan apa? Kehilangan racikan di timnas. Suka atau tidak suka, itulah realitanya yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Coba lihat sekarang saat timnas U17 main di Qatar. Coba sebutin berapa banyak sih orang Indonesia yang ngedownload aplikasi FIFA Plus. Gak lebih dari 1000 orang loh. Kemudian saat timnas U23 main di AFF, coba lihat penonton di lapangan sepi. Terus juga
rating TV pun turun loh. Jadi jelas ya di sini bukan kami yang ngejelekin PSSI, tapi PSSI yang ngejelekin timnas kita sendiri. Makanya salah kalau ada yang komentar, wah channel ini ngejelekin PSSI mulu. Lah gimana nggak kami kritik coba? Wong mereka yang ngerampas mimpi kita. Kecuali yang komentar itu dia nggak punya mimpi. Lanjut, buat yang minta kami bahas soal apa ya, dua pemain timnas Indonesia kena sanksi dari FIFA, yakni Sean Patinama juga Tom Haye ya, yang terlibat keributan di laga, bukan keributan sih, yang katanya sih kata FIFA katanya bertindak kurang apa ya, kurang sportif, kurang sopan katanya di laga lawan Irak. Nah, Toha dan Sean Patinama ini disanksi skors 4 pertandingan dan denda duit 103 juta. Sebenarnya kalau kami ngebahas hal ini, apalagi ada hubungannya dengan PSSI, pasti akan banyak banget yang DM kami, hujat kami sana sini. Banyak yang bilang kami ngejelekin PSSI mulu lah dan inilah. Makanya kalau kalian lihat di kolom komentar ada yang tanya, "Bang, kritik PSSI mulu apa nggak pernah ditegur sama PSSI?" Bukan nggak pernah ditegur, bejubel noh, akun-akun bodong yang tiba-tiba DM kami di Instagram, no lihat tuh. Berderet tuh, nggak tahu nih akun orang ada orangnya apa enggak. Ini orang ada orangnya atau cuman apa ya, cuma bot yang disuruh gitu kan. Tapi ya kami cuekin aja, toh kami tahu kok siapa yang nyuruh. Dan kami juga kalau mengkritik PSSI itu atas dasar kebenaran kok. Jadi ya silakan saja nilai sendiri sama kalian siapa yang busuk di sini. Ya masa sih ada orang mengkritik demi kebaikan timnas gitu kan, demi kemajuan sepak bola Indonesia, malah disomasi, malah diintimidasi. Macam apaan tuh kayak gitu? Ya kalau kami pribadi sih menilainya apa yang dialami oleh Tom Haye dan Sean Patinama ini tuh semuanya tuh ulahnya PSSI juga. Ada sebab, pasti ada akibat. Kita sama-sama tahu lah dari round 1 sampai round 4 timnas Indonesia itu udah dicurangin wasit mulu loh. Tapi upaya PSSI untuk membela ya ataupun mensengketakan hal ini itu sangat minim, dan seolah-olah PSSI ini terlalu manut, terlalu nurut sama FIFA. Ditambah PSSI malah ngasih pelatih yang nggak bisa ngelatih sama sekali, yang nggak ngasih strategi apa-apa. Giliran timnas kalah, pemain emosi, wajar pemain emosi. Pemain seperti Tom Haye, Sean Patinama, ini kan sama-sama kita tahu dari round 2 udah berjuang loh sama-sama di timnas Indonesia. Mimpi mereka itu cuma satu, mereka cuma mau main di Piala Dunia. Tapi mimpi mereka dihancurkan sama PSSI dengan ambisi dan pelatih yang absurd. Nah sekarang kalau Tom Haye dan Sean Patinama didenda, ya harusnya PSSI dong yang bayar. Kenapa demikian? Karena politik kalian yang bikin pemain jadi korban. Oke, lanjut kita ke Liga ya. Kemarin pemain Persebaya Francisco Rivera kembali kena kartu merah. Kalau kami total ya, dari 10 laga yang dijalani oleh Persebaya itu dapat 6 kartu merah. Tapi ya lagi-lagi lah seperti biasa, yang main siapa lawan siapa, yang jadi kambing hitam tetap Persib dan supporternya. Apalagi wasit yang memimpin pertandingan kali ini asal Jawa Barat, Nendi Rohaindi. Udah pasti supporter mereka nih, supporter Melon, nyalahinnya Persib dan supporternya. Banyak tuh kata-kata tuh komentar-komentar, Persebaya sengaja digembosi sama Erick Thohir. Erick Thohir diperintah sama Persib. Persebaya dijegal oleh Persib, oleh anteknya Persib di PSSI, dan berbagai macam tuduhan lainnya. Banyak tuh kami lihat itu komentar kayak gitu. Makanya ya sudahlah ya, kami nggak mau komentar lagi kalau soal itu. Kalau soal kartu merahnya Rivera kali ini ya silahkan nilai sendiri aja gitu kan. Wajar nggak sih tangan kena muka gitu, kena kepala karena kartu merah. Jangankan tangan kena muka gitu kan. Wong Luciano aja ya yang nggak sengaja kena betisnya Kode Tanaka kartu merah dan juga didenda sanksi tambahan 2 pertandingan tuh.
Makanya ya, kalau orang pinter itu pasti nggak bakalan nuduh sana sini. Kami tuh udah berkali-kali jelasin, PSSI itu lagi butuh duit, lagi BU, apalagi usai nggak dibantu lagi sama pemerintah. Sementara timnas nggak ada agenda, bahkan FIFA Matchday pun nggak ada. Lah kalau FIFA Matchday nggak ada, timnas nggak main, gimana mereka bisa ngejual tiket? Duit dari mana mereka akan dapat kalau nggak ngegencet dari liga? Tapi ya sudahlah ya, kami pun tahu lah, habis kami bikin video kayak gini, pasti nih banyak nih yang DM kami dengan akun-akun aneh gitu kan. Ya meskipun kami tahu lah ya, mungkin sebagian besar yang DM itu nggak ada orangnya. Mungkin apa ya, cuma akun bot yang disewa buat ngelindungin PSSI. Ya kalau kalian masih nggak percaya kalau wasit kita itu sekarang, wasit di PSSI sekarang itu kan lagi digenjot buat ngasilin duit sebanyak-banyaknya dari liga. Salah satunya dengan banyakin keluaran kartu merah dan kuning. Salah satu contoh ada di laga antara Bayangkara lawan Bali United. Coba deh kalian perhatikan baik-baik kartu merahnya tim receiver yang katanya melanggar Deddy Kusnandar. Coba deh perhatian baik-baik, ini pelanggarannya di mana? Nih coba nih kami slow motion. Di sini posisi tim receiver dan Deddy Kusnandar sama-sama lagi ngejar bola, betul dong? Bahkan kalau lihat tensinya, Deddy Kusnandar lebih keras tensinya buat ngerebut bola. Sementara tim receiver cuma lari buat ngejar bola dan juga nyenggol badannya Deddy Kusnandar. Lah, ini kan gimana kok langsung dikena kartu kuning kedua? Kalaupun itu pelanggaran, oke, nggak masalah itu pelanggaran. Tapi apakah layak kena kartu kuning? Saya pikir enggak, karena itu bola 50-50. Tapi ya mau gimana lagi? PSSI-nya lagi butuh duit. Kalau nggak gitu, gimana dapat duit? Lumayan, kartu kuning 1 5 juta, kartu merah 1 10 juta. Jadi ya sekarang ini ya, kalau misalnya tim-tim lain akan berjumpa dengan tim Pak Pol, ya supporter atau penontonnya siap-siap aja, ngelus dada dan banyakin istighfar gitu kan. Karena kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi. Ya buat kalian yang nggak suka dengan analisa kami, ya kami bodoh amat dan lu yang bodoh. Kemudian soal laga Arema lawan Persija yang menghadirkan 5 kartu merah. 5 lo ya. 1 untuk pemain Arema, 1 untuk pemain Persija, 2 untuk official Arema, dan 1 untuk official Persija. Kami sih no comment ya soal kartu merahnya, karena kami ya udah jelasin secara panjang lebar kenapa kartu merah ini banyak banget. Yang kami akan komentarin, yang pertama, kami tuh udah berkali-kali bilang, jangan pernah senggol tim Siliwangi. Semakin kalian hina, semakin kalian rendahkan, kalian yang akan kena karmanya, kena akibatnya. Udah banyak contohnya. Contoh yang paling nyata apa? Tutorial penalti. Tahu kan siapa yang tutorial penalti? Sampai sekarang timnya longsor terus loh. Ini kemarin Persib main di ACL lawan Selangor. Ada yang komentar kayak gini, ada yang bikin cuitan kayak gini nih. Bertamu untuk nambah relasi X, bertamu untuk nyari musuh centang. Padahal dia nggak di sana dan nggak tahu penyebab utamanya, tapi udah berani bikin postingan seperti itu. Istilahnya apa? Dia tuh seolah-olah kesalahannya adalah kesalahan supporter Persib. Ya secara tidak langsung ini orang ngejelekin supporternya Persib. Sekarang dibalas dengan instan karma. Lah kami balikin. Lah katanya kalian saudaraan, kok ributnya kayak musuhan, musuh bebuyutan antara Arema lawan Persija. Kalau Persib lawan Selangor wajar terdapat gesekan, karena kan bukan saudaraan, bukan seduluran. Lah ini katanya bestian, kok pukul-pukulan. Nah kalau udah gitu, siapa yang dapat lawan? Yang kedua yang kami soroti adalah Paulinho dari Arema. Inilah akibat Komdis kita ini berat sebelah. Komdis PSSI ini berat sebelah. Dulu saat Paulinho dilakukan tackle horor ke Ole Romeni di Pilpres, harusnya Komdis jatuhkan sanksi yang berat buat Paulinho, seperti larangan bermain di Indonesia selama 1 tahun atau mungkin larangan main di Indonesia seumur hidup agar ini pemain jadi jera. Tapi kan Komdisnya nggak bakalan berani. Kenapa demikian? Karena ketua Komdisnya waktu itu adalah mantan manajer Arema, sementara bos utama Arema adalah penasehat PSSI. Yang mana berani dia hukum Paulinho dulu kan?
Akhirnya apa? Terjadi lagi kan kejadian yang hampir sama karena nggak ada efek jerah, karena nggak disanksi. Nah, kita lihat nih sanksi apa yang akan dijatuhkan pada Paulinho. Apakah cuma larangan tampil selama 1 kali pertandingan, 2 kali, atau 3 kali? Kayaknya kalau 2-3 kali nggak mungkin deh. Mana berani Komdis kita ke Lord IB. Lanjut, ya inilah tabiat asli orang Malaysia. Licik, picik, dan gak tahu balas budi. AFC kabarnya tengah melidiki nih kasus keributan di laga Selangor lawan Persib. Lucunya, yang melaporkan kejadian ini adalah Sekjen AFC sendiri, yakni Winsor John, orang Malaysia. Si botak ini bilang, kok bisa sih ada pertandingan di Malaysia ribut supporternya? Padahal biasanya nggak pernah ribut tuh. Tapi kenapa saat supporter Indonesia kok ribut? Nah, itu kata si botak. Kan aneh banget nih si botak. Artinya si botak ini nuduh keributan ini tuh dimulai oleh supporter Persib. Kan lucu. Kan udah jelas-jelas kelihatan supporter Persib mah tetap di tribunnya. Yang nyelonong masuk ke tribun Persib adalah supporternya Malaysia. Kecuali keributannya di tribun supporter Selangor, ada supporternya Persib yang masuk ke tribun Selangor, nah baru supporter Persib yang disalahkan. Ini kalau sampai tiba-tiba Persib didenda atau disanksi sama AFC, fix ini mah namanya ngajak ribut nih Malaysia. Sebenarnya kami tuh udah jengkel banget loh sama negara yang satu ini. Negara kecil aja sok banget gitu. Negara boleh ngasih aja belagunya minta ampun. Semua milik Indonesia diakuin. Dan semua budaya Indonesia diakuin. Dan lucunya lagi, bodohnya lagi, pemerintah Indonesianya diem aja. Ya makin ngejadi-jadi nih Malaysia. Nah, melihat kejadian ini, atau melihat apa yang terjadi sekarang ini, kami kok jadi keinget sama kejadian Beckham Putra yang didenda berapa tuh? 75 juta ya. Ini kan hampir sama nih ya kan. Yang lempar botol dan benda ke lapangan supporternya Persija, yang didenda malah Beckham Putra. Nah, apakah ini akan menimpa Persib juga? Yang melakukan kesalahan, melakukan provokasi adalah pihak Malaysia, yang didenda Persib. Nah, loh.